Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanuar Badur dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahan genetik, yang dimana di dalamnya nanti kita akan membahas bahan-bahan genetik, yaitu yang pertama asam nukleat. Nah, asam nukleat ini nanti di dalamnya kita akan membahas jenis-jenisnya, yaitu DNA dan RNA. Sedikit atau kita berbicara sedikit mengenai bahan genetik. Nah, asam nukleat sebagai bahan genetik itu terdiri dari DNA dan RNA. Pada umumnya, DNA berfungsi sebagai bahan genetik dalam setiap makhluk hidup kecuali pada virus. Ya, di mana RNA yang berfungsi sebagai bahan genetik. Di sini struktur DNA memberikan dasar kimia untuk penyimpanan dan penampilan atau ekspresi informasi genetik dalam sel. Demikian juga dalam hal pentransmisiannya kepada turunan atau generasi berikutnya. Lalu kita masuk kepada pembahasan asam nukleat. Nah, kromosom makhluk hidup tingkat tinggi tersusun atas nukleoprotein, yaitu persenyamaan antara asam nukleat atau asam organik yang terdapat dalam inti sel dan protein seperti histon dan protamin. Namun yang hanya membawa keterangan genetik hanya asam nukleat saja. Nah, terdapat dua jenis asam nukleat, yaitu yang pertama adalah DNA dan yang kedua adalah RNA. Ke pembahasan mengenai DNA atau dalam bahasa latinnya itu deoksiribonucleic acid. Yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan DNA? Nah, di sini DNA merupakan asam nukleat yang mengandung instruksi genetik yang digunakan dalam pengembangan dan fungsi dari semua organisme hidup kecuali pada virus. Nah, yang kedua itu adalah struktur dari DNA ini. Nah, DNA terdiri atas dua jenis struktur. Yang pertama adalah struktur fisik dan yang kedua adalah struktur kimia. Dan di dalam struktur fisik ini pada tahun 1953 itu Watson dan Crick menemukan DNA merupakan sebuah pita berbentuk ganda atau helix, ya, atau kita kenal dengan beruntai ganda. Nah, panjang dari DNA atau pita helix ini itu mencapai 34.000 Armstrong dan lebarnya mencapai 20.000 Armstrong. Nah, dalam struktur kimia itu satu buah nukleotida DNA itu tersusun atas satu buah asam fosfat, satu buah gula deoksiribosa, dan salah satu dari basa nitrogen purin dan salah satu dari basa nitrogen pyrimidin. Ke bagian dari RNA atau ribonucleic acids atau asam ribonukleat atau disingkat ARN. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan RNA? Nah, seperti halnya dengan DNA, RNA umumnya terdapat pada semua makhluk hidup. Walau demikian, ada beberapa jenis virus tertentu yang hanya memiliki RNA saja, sehingga kegiatan genetik biasanya dijalankan oleh DNA itu diambil alih oleh RNA. Yang kedua, jenis-jenis RNA. Pertama adalah RNA duta, itu RNA terpanjang pembawa pesan genetik berupa kodon mRNA yang digunakan untuk sintesis protein dari DNA inti. Kemudian yang kedua adalah RNA transfer atau yang kita biasa sebut sebagai RNA penerjemah pesan. Yang ketiga adalah RNA ribosom, yaitu memiliki fungsi sebagai penyelaras sintesis protein. Itu jumlahnya 80% dari total RNA. Kemudian adalah perbedaan dari DNA dan RNA. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat bentuk struktur fisik dan struktur kimia dari DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama adalah dari segi struktur. Nah, molekul DNA itu berbentuk pita kembar atau yang kita sebut sebagai double helix. Kemudian
molekul RNA berupa pita tunggal atau single strand. Nah, kemudian yang kedua adalah susunan kimia. Yang pertama basa timin dari golongan pirimidin yang terdapat di DNA. Nah, pada RNA itu digantikan oleh basa urasil. Gula yang menyusun molekul DNA adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah ribosa. Kemudian untuk letaknya itu DNA terletak di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA terletak di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.